Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Amir, SEMSA, dosen di jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Madiun. Seperti yang kita ketahui bersama, sebagai seorang dosen tentunya kita memiliki kewajiban tridharma yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selama menjadi dosen di jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Madiun, saya mengampu beberapa mata kuliah terutama terkait dengan akuntansi dan keuangan. Salah satu di antaranya yaitu mata kuliah Pengantar Akuntansi 2. Melalui video ini, perkenankan saya untuk menjelaskan bagaimana proses belajar mengajar pada mata kuliah Pengantar Akuntansi 2 di jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Madiun. Pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Pengantar Akuntansi 2 merupakan mata kuliah inti wajib yang harus ditempuh mahasiswa pada semester 2 di jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Madiun. Mata kuliah ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep dan praktik atau teknik akuntansi untuk perusahaan, meliputi akuntansi untuk penggajian, akuntansi untuk transaksi saham, dividen dan saldo laba, akuntansi untuk liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang, akuntansi untuk investasi, akuntansi untuk arus kas atau laporan arus kas, serta analisis laporan keuangan. Yang kedua adalah CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Pada mata kuliah Pengantar Akuntansi 2 ini diharapkan mahasiswa mampu menyusun buku besar pembantu dan jurnal khusus. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan dan menyajikan liabilitas, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk perusahaan. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan akuntansi untuk transaksi saham, dividen dan saldo laba. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan akuntansi penggajian. Mahasiswa mampu mengklasifikasi dan menyajikan investasi, baik utang maupun saham. Mahasiswa mampu untuk menyusun laporan arus kas, baik dengan metode langsung maupun tidak langsung, dan mahasiswa mampu untuk menganalisis laporan keuangan. Adapun metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah Pengantar Akuntansi 2 diantaranya yaitu yang pertama adalah metode ceramah, di mana dosen menjelaskan materi terkait dengan topik pembahasan. Yang kedua adalah tanya jawab, di mana selama dosen menjelaskan, di sela-sela penjelasan, dosen juga akan melontarkan atau memberikan pertanyaan kepada mahasiswa terkait dengan materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah demonstrasi, di mana dosen meminta mahasiswa untuk maju ke depan, kemudian mendemonstrasikan terkait dengan materi pembelajaran. Yang keempat yaitu latihan, di mana dosen memberikan soal untuk dikerjakan oleh mahasiswa. Adapun komposisi penilaian untuk mata kuliah Pengantar Akuntansi 2, yang pertama yaitu kehadiran sebesar 15%, keaktifan sebesar 10%, kuis sebesar 15%, dan UTS serta UAS masing-masing sebesar 30%. Adapun topik pembahasan dalam mata kuliah Pengantar Akuntansi 2 diantaranya yaitu terkait dengan investasi, liabilitas, akuntansi untuk transaksi saham, dividen dan saldo laba, akuntansi untuk penggajian, akuntansi untuk laporan arus kas, serta analisis laporan keuangan. Demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan mata kuliah Pengantar Akuntansi 2 yang ditempuh pada semester 2 di jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Madiun. Selanjutnya, perkenankan saya untuk unjuk kerja tridharma khususnya dalam bidang pengajaran melalui video berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas terkait dengan arus kas atau cash flow statement. Teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira cash flow statement itu apa? Ada yang tahu? Siapa kira-kira? Arus kas itu apa sih? Ayo. Siapa yang mau jawab? Apa kira-kira arus kas? Oke, jadi inti dari arus kas itu melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar. Ya kan? Berapa sih kira-kira kas yang dimiliki perusahaan di akhir periode rantingnya seperti ini? Oke, learning objective atau tujuan pembelajaran kita di minggu ke-13 hari ini adalah yang pertama adalah nantinya teman-teman itu diharapkan bisa menjelaskan terkait dengan aktivitas arus kas. Ya, kira-kira aktivitas arus kas itu apa saja sih? Ada 3 sebetulnya, ada arus kas aktivitas operasi, arus kas aktivitas investasi dan aktivitas itu ya. Kemudian learning objective yang kedua adalah nanti teman-teman itu harapannya bisa membuat laporan arus kas baik dengan metode tidak langsung, metode langsung, itu. Dan terakhir nanti teman-teman juga bisa menjelaskan dan mengilustrasikan kira-kira penggunaan arus kas bebas dalam mengevaluasi arus kas. Oke, kita bahas satu persatu. Nih, ya. Jadi arus kas atau statement of cash flow atau cash flow statement itu adalah laporan perusahaan yang melaporkan kira-kira arus kas masuk, ya, yang masuk ke perusahaan berapa dan yang keluar itu berapa selama satu periode tertentu. Jadi teman-teman kalau minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan penyusunan laporan keuangan, ya kan? Kita susun ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan posisi keuangan dan lain-lain. Nah, di arus kas ini titik atau poin utamanya adalah kita ingin mengetahui kira-kira kas yang dimiliki perusahaan akhir periode ini berapa. Nah, untuk mengetahui itu kita kan harus tahu selama satu periode tertentu itu kas yang masuk dari perusahaan itu berapa dan kas yang keluar dari perusahaan itu berapa. Nah, arus kas sendiri itu akan menyediakan informasi yang berguna mengenai kemampuan perusahaan. Yang pertama, menghasilkan kas dari aktivitas operasi, mempertahankan dan meningkatkan kapasitas operasional perusahaan, kemudian juga memenuhi kewajiban keuangan dari perusahaan. Jadi fungsi utama atau tujuan utama dari arus kas itu tidak hal ini. Jadi kita berharap dengan mengetahui arus kas, kita ingin tahu kemampuan perusahaan itu untuk memenuhi kewajiban keuangan di masa yang akan datang itu seperti apa. Kemudian dari aktivitas operasional perusahaan selama satu periode kira-kira menghasilkan kas seperti apa dan mempertahankan serta meningkatkan kapasitas operasi. Dan yang terakhir adalah membayar dividen. Nah, arus kas seperti yang sudah kita bahas tadi, poin yang pertama, arus kas itu memiliki 3 bagian utama. Bagian yang pertama adalah kita akan menghitung arus kas dari aktivitas operasi. Yang kedua, kita akan melihat arus kas dari aktivitas investasi. Dan yang ketiga adalah kita akan melihat arus kas dari aktivitas perdagangan. Jadi bagian utama dari arus kas itu ya ini. Kita harus tahu nih kira-kira arus kas aktivitas operasi itu seperti apa, arus kas dari aktivitas investasi seperti apa, arus kas dari aktivitas perdagangan seperti apa. Pertanyaannya, arus kas dari aktivitas operasi itu apa? Apa kira-kira? Jadi sederhananya arus kas dari aktivitas operasi itu adalah arus kas yang diperoleh, ya kan, dari operasional perusahaan. Apa saja operasional perusahaan? Penjualan, ya kan, pembelian jasa dan lain-lain. Kalau yang mengeluarkan kas kira-kira apa? Membeli persetujuan barang dagang, ya kan, terus penangkapan, bayar gaji dan lain-lain. Nah, yang notabene semuanya ada di dalam laporan laba rugi.
Sehingga nanti arus kas dari aktivitas operasi ini biasanya akun-akun yang ada itu berhubungan dengan akun-akun yang ada di laporan laba rugi. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga akan ada akun-akun dari laporan posisi keuangan. Itu ya. Terus kemudian arus kas dari aktivitas investasi. Ya, arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi investasi dalam aset tidak lancar. Artinya apa? Arus kas dari aktivitas investasi ini adalah arus kas yang terkait dengan kita itu jual beli aset. Kayak gitu, intinya seperti itu. Apa aja aset? Ada gedung, kesehatan, peralatan. Kita beli dan itu terus kita jual juga. Nanti hubungannya sama arus kas dari aktivitas investasi. Terus yang ketiga, kalau arus kas dari aktivitas pendanaan, apa kira-kira? Oke, jadi arus kas yang mempengaruhi ekuitas dan utang perusahaan. Tapi diingat, perlu diingat ini, ya ada bold line-nya, garis tabelnya. Apa? Utang yang ada itu adalah utang jangka panjang. Kenapa? Karena nanti di aktivitas operasi juga akan ada utang usaha. Yang notabene nanti biasanya di aktivitas operasi ini utang usaha itu biasanya kurang dari 1 tahun dan berhubungan dengan operasional perusahaan. Kayak gitu. Tadi sih paham? Ada yang ingin tanyakan nggak kira-kira? Clear ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contohnya. Ada pembelian dan penjualan barang oleh retail untuk aktivitas operasi, kemudian pembelian dan penjualan aset tetap, peralatan, gedung dan lain-lain untuk aktivitas investasi, dan di sini ada penerusan sekuritas dan utang untuk aktivitas pendanaan. Jadi intinya kalau yang aktivitas operasi itu arus kasnya, ya kan, diperoleh dari aktivitas operasional perusahaan. Kalau investasi dari aktivitas investasi perusahaan, dan yang terakhir pendanaan itu adalah dari aktivitas ketika perusahaan itu butuh uang dan mengembalikan uang. Ya, kayak gitu. Ini ya, ini beberapa contoh yang menyebabkan kas itu masuk dan kas itu keluar. Dari sisi operasi, kas masuk itu diperoleh dari penjualan produk. Yang lain, kalau kita misalkan perusahaannya jasa, otomatis kas diperoleh dari penyediaan jasa layanan. Itu ya kas masuknya. Terus kalau kas keluarnya, ya contohnya ya pembelian persediaan. Kalau kita perusahaan apa? Dagang. Kemudian pembayaran gaji, pembayaran pajak dan lain-lain. Terus untuk aktivitas investasi itu nanti untuk kas masuk itu biasanya terkait dengan penjualan aset tetap. Kenapa kok penjualan aset tetap nanti ada kas masuk? Kenapa? Ya, kalau kita jual aset, otomatis kan kita dapat uang. Ya kan? Makanya nanti dari penjualan aset ini pada akhirnya akan menambah kas perusahaan. Terus penjualan investasi, kalau kita beli invest misalkan, terus kemudian habis itu kita menjual investasi kita. Kalau pas invest kita mengeluarkan uang, kalau pas investasi kita dapat uang. Nah, begitu pula ketika ini di sisi ketika kita mengeluarkan uang, ya, yang sebagai pengurangan kas, ya untuk pembelian aset tetap, kemudian untuk pembelian investasi dan lain-lain. Terus untuk aktivitas pendanaan seperti apa? Kita biasanya kasnya nambah ketika kita utang, ya kan, menerbitkan likuiditas jangka panjang. Terus kita juga bisa dapat kas dari penerbitan saham. Begitu pula sebaliknya, kas dapat kurang ketika kita membayar dividen kepada pemegang saham serta pembelian kembali saham biasa, termasuk nanti diantara ketika kita membayar utang jangka panjang. Tapi clear? Jadi poin pertama, kita tadi sudah belajar nih terkait dengan arus kas. Arus kas itu terdapat 3 bagian utama, yaitu arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan. Oke. Kemudian kita masuk ke poin kedua. Ya. Di poin kedua, ya, arus kas itu sebetulnya nantinya sama. Jadi di arus kas itu ada 2 metode yang sebetulnya hasilnya nanti sama kalau kita ngitung, ya kan? Nah,
metode yang ada dalam arus kas itu ada dua, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Apa sih perbedaannya antara metode langsung dan metode tidak langsung? Oke, ini sesungguhnya arus kas dengan pendekatan metode langsung dan arus kas dengan pendekatan metode tidak langsung itu bagian tubuhnya sama. Yang membedakan nanti cuma pada arus kas dari aktivitas operasinya saja. Jadi di arus kas aktivitas investasi dan pendanaan ini sama plot. Yang beda nanti di arus kas aktivitas operasi. Iya. Nah, apa perbedaannya? Jadi kita poin keduanya sudah dapat nih. Arus kas itu ada 3 bagian dari tubuhnya, yaitu arus kas operasi, investasi dan pendanaan. Di mana sebetulnya kalau kita pakai pendekatan atau metode langsung dan tidak langsung sebetulnya sama saja, yang membedakan nanti cuma di arus kas operasinya saja, ya kan? Sudah poin kedua sudah kita pegang. Poin ketiga yang membedakan antara arus kas metode langsung dan metode tidak langsung itu adalah pada metode perhitungannya. Untuk metode perhitungan ini arus kas operasi ini. Kalau metode langsung itu dimulai dari penerimaan kas yang diperoleh oleh perusahaan, ya kan? Kemudian dikurangi dengan arus kas yang keluar dan yang lain, nanti ketemu arus kas bersih dari aktivitas operasi berapa. Tetapi kalau metode tidak langsung itu dimulai dari laba bersih. Ada siapa? Siapa? Oke. Betul. Jadi gini, dalam bisnis laporan laba lebih itu ada 3 bagian utama. Dari saya. Ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah top line, kemudian ini middle, kemudian ada bottom. Bottom line itu adalah akun paling bawah dalam laporan laba rugi. Apa akun paling bawah? Hah? Akun paling bawah dari laporan laba rugi. Paling bawah apa kira-kira? Yang paling bawah. Nah, laba neto. Kan paling bawah kan laba neto atau laba bersih paling bawah. Kemudian yang paling atas atau top line itu apa dalam laporan laba rugi? Pendapatan. Baru di sini nanti ada beban juga, gitu kan? Oke. Nah, nanti yang membedakan antara metode langsung dan metode tidak langsung itu adalah di metode perhitungannya. Kalau metode langsung itu dimulai dari penerimaan kasnya itu berapa, dikurangi pengeluaran dan lain-lain, ketemu ya kas bersih dari aktivitas operasi. Tapi nanti ya kan, kalau dari aktivitas yang metode tidak langsung itu dimulai dari laba bersihnya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita menggunakan metode tidak langsung, otomatis kita akan membuat penyesuaian. Oke, saya ingin ada 5 anak yang maju. Siapa kira-kira? Yang cowok-cowok maju 2, Noval, kemudian Bila. Terus silakan pilih temannya yang cewek-cewek 3. Silakan. Berapa? Siapa kira-kira? Nur, maju Nur. Maju. Terus kemudian yang di sini Melani aja, maju Mel. Terus yang di sini maju aja sama apa? Oke. Silakan maju ke depan semua. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dah ya. Jadi gini. Kalau kita bikin laporan keuangan, itu kan perusahaan itu kan membutuhkan uang, ya kan? Perusahaan membutuhkan uang, terus kemudian perusahaan itu bikin operasional perusahaan supaya dia itu bisa membuat barang kalau dia itu manufaktur, kemudian beli barang kalau dia bisa dagang dan ngasih
Nostalgia perusahaan jasa. Oke. Nah, nanti perusahaan kan misalkan ini perusahaan dagang Melani, misalkan ini akun pendapatan, terus kemudian ini akun HPP, terus kemudian yang ini akun beban gaji, yang ini misalkan LAT, listrik, air, dan telepon, kemudian Mas Gila itu depresiasi misalkan. Oke, perusahaan itu ini 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, perusahaan dapat 7 juta US dollar pendapatannya. Silakan. Oke. Nah, dari 7 juta ini ternyata yang 4 juta US itu HPP. Silakan berikan ke yang 1 juta itu ternyata gaji. Yang 1 juta itu ternyata LAP. Kemudian yang beban depresiasi itu 1 juta juga. Oke, dari sini saya tanya ini ke teman-teman semua. Oke kan? Ini HBP, jadi kan sudah dikasihkan ke distributor dan lain-lain kan, silakan duduk. Jadi kan sudah nggak ada, silakan duduk dulu sebelah sini. Terus kemudian yang beban gaji kan juga sudah diserahkan ke karyawan nih, jadi kan sudah nggak di perusahaan, silakan untuk di tempat ini dulu, apa? Terus kemudian Mas Gila, itu kan listrik, air, telepon kan sudah diberikan ke PDAM, kemudian PLN dan lain-lain. Silakan duduk, situ dulu, apa? Nah, Mas Gila, ya kan? Ini kan depresiasi. Saya mau tanya dulu. Dari sini laba perusahaan itu berapa? Laba perusahaan. Laba bersih perusahaan berapa? Laba bersih perusahaan. Iya. Hah? Berapa? Laba bersih perusahaan berapa? Tadi pendapatannya berapa? 7. HPP-nya berapa? 4. Terus kemudian gajinya berapa? 1. Terus kemudian LAT 1. Beban depresiasi 1. Terus labanya berapa? 0. Labanya kan 0. Ya kan, labanya 0. Kas yang ada di perusahaan berapa? 1. Karena masih ada di harus. Depresiasi ini kan memang sudah dikoskan. Tapi apakah depresiasi ini itu pergi dari perusahaan? Ya. Ya kan? Nilainya kan tetap sebetulnya. Sehingga dari sini kalau kita pakai yang namanya kita pakai ini top line, kita mulai dari penerimaan kas. Penerimaan kasnya berapa tadi? 7. Dikurangi dengan 4, ya kan? Terus dikurangi dengan 1, dikurangi dengan 1. Kasnya dengan berapa? 1. Ya kan, kalau top line. Tapi kalau bottom line tadi dimulai dari labanya berapa? 0. Ya kan? Non US. Kemudian harus ditambahkan dengan karena depresiasi itu kan kita nggak mengeluarkan uang, sehingga kalau kita pakai pendekatan metode tidak langsung, kita akan memulai dari laba bersih, kemudian akan menambahkan dengan pengeluaran atau beban-beban non kas. Kan tambah 1 nih, 1 US, sehingga kasnya berapa? 1. Sama kan ketika kita pakai ini, tadi pendapatan kas kita 7. Kemudian 4 itu HPP, 1 gaji, kemudian 1 LAT. 1 juga toh. Itu sih. Terima kasih untuk Mbak Melani, Mas Gila, Nova, Mbak Nur sama Mbak Eva. Terima kasih banyak. Oke ya. Ada yang tanyakan nggak? Sudah atau masih ada yang bingung? Sudah clear ya. Oke, jadi intinya itu ya di laporan arus kas untuk aktivitas operasi. Yang pertama, laporan arus kas itu ada 3 bagian, yaitu arus kas aktivitas operasi, arus kas aktivitas investasi, arus kas aktivitas pembiayaan. Kemudian yang kedua, poin kedua, arus kas itu ada 2 metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Yang ketiga, dari 2 metode itu sebetulnya yang membedakan cuma di aktivitas operasinya saja.
ya kan? Kemudian yang keempat apa? Tadi poin keempat, perhitungan. Kalau metode langsung dimulai dari penerimaan kas, tapi kalau metode tidak langsung dimulai dari laba bersih, ya kan? Laba bersih. Itu ya, tolong diingat-ingat. Sekarang teman-teman silakan buka halaman 283 L1617. Oke, silakan sekarang dicoba untuk dikerjakan. Habis itu kita bahas bareng-bareng. Oke ya.